protein, dan zat-zat gizi lainnya seperti vitamin dan mineral untuk tumbuh dan berkembang secara normal. Lalu tujuan yang kedua, sebagai pelengkap makanan tambahan untuk melatih dan membiasakan anak terhadap makanan yang akan dimakannya di kemudian hari. Di samping itu, sebagai tambahan atas kebutuhan yang meningkat sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi, makanan tambahan diharapkan dapat menambah energi, protein, vitamin, mineral, serta menambah serat makanan. Nah, selanjutnya ada prinsip dasar MPASI. Nah, pemberian MPASI itu harus tepat waktu, diberikan saat ASI tidak lagi mencukupi kebutuhan anak atau ketika usia anak ibu sudah 6 bulan ke atas. Lalu selanjutnya diberikan secara responsif atau diberikan secara konsisten sesuai dengan sinyal lapar dan kenyang anak. Lalu selanjutnya ada kuat, diberikan nutrisi yang mencukupi kebutuhan energi, protein, dan mikronutrien anak. Lalu selanjutnya prinsip dari dasar MPASI juga harus aman, disimpan dan disiapkan dengan cara yang higienis, lalu diberikan dengan tangan dan peralatan yang bersih supaya dapat mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan. Nah, selanjutnya ada manfaat dari MPASI. Yang pertama, melengkapi zat gizi ASI yang sudah berkurang. Nah, untuk anak yang lebih dari 6 bulan itu, kemungkinan kandungan ASI yang terkandung dalam ASI ini berkurang, sehingga anak yang lebih dari 6 bulan itu harus mendapatkan makanan pengganti ASI, yaitu MPASI. Nah, yang kedua, mengembangkan kemampuan bayi untuk menerima bermacam-macam makanan dengan berbagai macam rasa dan bentuk. Nah, untuk yang selanjutnya, mengembangkan kemampuan bayi untuk mengunyah dan menelan. Untuk manfaat selanjutnya adalah mencoba adaptasi terhadap makanan yang mengandung kadar energi tinggi. Lalu, next, syarat-syarat pendamping ASI makanan. Menurut Diah dan Lina, makanan tambahan untuk anak sebaiknya memenuhi syarat berikut. Yang pertama, nilai energi dan kandungannya yang tinggi. Berikan makanan kepada anak ibu dengan harus memperhatikan nilai energi dan kandungannya yang tinggi. Lalu proteinnya yang tinggi, memiliki nilai suplemen yang baik dan vitamin serta mineralnya, dapat diterima oleh alat pencernaan anak dengan baik, harganya relatif murah, lalu sebaiknya dapat diproduksi dari bahan yang tersedia secara lokal dan bersifat padat gizi. Nah, selanjutnya ada cara pemberian pendamping makanan ASI. Di sini kan pasti ada ibu-ibu yang sudah pernah memberikan MPASI kepada anak-anaknya. Nah, di sini juga ada cara pemberian pendamping makanan ASI. Nah, berikan secara hati-hati, sedikit demi sedikit dalam bentuk encer, kemudian lebih ketat secara beraksikan. Yang selanjutnya, makanan diperkenalkan secara satu persatu sampai bayi benar-benar dapat menerimanya. Yang kedua, makanan yang dapat menimbulkan
nilai gizi per porsi dari pure kacang hijau ini yaitu energinya 71,2, lalu proteinnya 4,5 gram, lemaknya 1 gram, karbohidratnya 11,4 gram. Nah, ini contoh dari menu pembuatan MPASI. Ibu-ibu juga bisa melihat dari YouTube ataupun promosi kesehatan lainnya dalam pencontohan pembuatan makanan MPASI. Nah, ini juga ada contoh pembuatan nasi tim. Lalu ini juga ada resep bubur puyuh hati ayam. Nah, sekian penyuluhan terkait dengan makanan pendamping ASI dari saya. Sebenarnya apakah ada yang ingin ibu-ibu tanyakan kepada saya atau kurang dimengerti? Baiklah, jika tidak ada pertanyaan, di sini saya akan melakukan evaluasi apakah benar ibu-ibu sudah mengerti atau belum terkait dengan materi MPASI ini. Nah, saya akan bertanya kepada Ibu Dila. Ibu Dila, apa sih manfaat dari MPASI? Untuk manfaat MPASI itu yang pertama untuk melengkapi zat gizi ASI yang sudah berkurang, kemudian untuk mengembangkan kemampuan bayi untuk menerima bermacam-macam makanan, kemudian untuk mengembangkan kemampuan bayi untuk mengunyah dan menelan, dan untuk mencoba adaptasi terhadap makanan yang mengandung kadar energi yang tinggi. Bagus ya, sepertinya Ibu Dila sudah mengerti ya. Saya akan menanyakan kepada ibu-ibu yang lain. Nah, Ibu Pristi, untuk makanan pendamping ASI ini diberikan pada anak umur berapa, Ibu Pristi? Makanan pendamping ASI ini diberikan pada bayi berusia 6 bulan. Bagus ya. Apakah Ibu sudah pernah memberikan MPASI kepada anak? Udah. Bagus ya. Nah, ibu-ibu, saya lihat ibu-ibu sudah mengerti dengan apa yang saya sampaikan tadi ya. Tolong perhatikan